terkadang, jangan terkadang lah, keseringan kayak sudah mirip-mirip mayoritas itulah. Mayoritas manusia itu begini. Ketika mendapati kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan dilakukan oleh orang lain, kemudian dia itu tidak menyukai orang itu, membenci orang itu, mengolok-ngolok orang itu, mengkerdilkan orang itu. Kenapa dia berani seperti itu? Hanya dengan alasan karena dia tidak melakukannya. Kita ambil contoh seperti ini. Ada fulan, dia berbuat kesalahan. Dia memang salah berbuat kesalahan. Kita ambil contohnya si fulan ini minum khamr. Dia meminum arak, minuman keras, minuman yang diharamkan oleh agama. Kemudian karena si fulan ini minum khamr, orang ini kemudian gara-gara melihat dia minum khamr kemudian membenci dia, mengolok-ngolok dia, mengumbar-ngumbar kejelekan dia, apalagi tidak menyukai dia. Kalau tidak setuju boleh, bahkan memang harus tidak setuju karena itu memang salah. Tapi kalau sampai terjadi mengkerdilkan, mengolok-ngolok, membuka-buka aibnya, kemudian dan sebagainya lah yang sejenis dengan itu, saya rasa itu justru lebih salah daripada dia yang hanya meminum khamr. Karena di sana terjadi namanya sombong. Sedangkan sombong itu hanya hak Gusti Allah. Selain Allah tidak boleh sombong. Sejatinya kan seperti itu. Tidak boleh selain Allah itu sombong. Nah, kemudian kalau kesalahan-kesalahan itu terjadi pada area batin, kalau dia kan tadi berani seperti itu karena dia tidak melakukannya. Nah, sekarang dia punya juga area batin, dan di area batin ini dia juga bisa melakukan kesalahan, bisa terjadi kesalahan. Kita ambil contoh, si fulan tadi, orang yang menjelekkan, mengumbar-ngumbar dan sebagainya itu, dalam hatinya masih najis itu. Dengan dia merasa lebih baik saja, dalam hatinya sudah banyak najis itu. Kayak ya najis lah, ya gimana najis. Tapi karena dia melakukannya, maka tidak berani dia itu untuk kemudian menghantam dirinya, menjelek-jelekkan dirinya, membenci dirinya, tidak berani karena dia melakukannya. Dan itu sering terlupakan. Maka nggak boleh lah seperti itu. Jangan hanya karena tidak kita lakukan kesalahan itu, kemudian kita sampai menjelekkan, mengumbar-umbar hal-hal negatif dari dia, membenci dan sebagainya. Kita sendiri masih busuk, masih najis. Hati kita masih banyak sombong, hati kita masih banyak congkak, masih banyak riya, masih banyak ta'ajub, masih banyak masih banyak kebusukan lah. Tapi karena itu kita lakukan, manusia melakukannya, dia tidak berani itu. Coba dia tidak melakukannya itu, sama seperti yang dohir tadi, pasti dia juga akan membenci. Kemudian ini juga area yang sering terlupakan. Terkadang seseorang itu hanya bisa membaca orang lain, seseorang itu hanya bisa melihat orang lain, dirinya sendiri lupa. Ketika dohiriyahnya sudah aman, dia tidak minum khamr, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak berbuat kriminal, aman dohirnya, kemudian dia merasa benar gitu, merasa paling suci kayak Al-Quran, padahal batinnya masih busuk gitu. Nah, seperti ini juga saya rasa kurang benar. Bahkan saya rasa ini kesalahan yang melebihi si fulan yang minum khamr. Karena si fulan yang minum khamr memungkinkan bahwa dia tidak akan sombong itu. Kalau dia sadar diri, dia tidak akan merasa sombong, saya ini pemabuk, saya ini orang hina, saya ini orang banyak dosa. Justru bisa mungkin seperti itu. Sedangkan yang tidak melakukan, yang dohirnya tidak berbuat salah, itu hatinya yang parah, merasa sombong, merasa aman, merasa lebih baik dan sebagainya. Maka janganlah seperti itu kan. Karena Allah itu tidak pilih
terpilih memberikan hidayah. Kemudian Allah juga tidak menilai segala sesuatu dari dohirnya. Apakah kemudian bisa dibenarkan perbuatan minum khamr? Ya tidak, salah ya tetap salah. Cuma bagi yang melihat kesalahan itu jangan sampai merendahkan dia hanya gara-gara dia tidak melakukannya. Maka harus tetap enjoy saja. Tidak setuju ya tidak setuju. Menasehati mungkin bisa menasehati, memberikan mauidhah, memberikan nasihat dan sebagainya. Tapi jangan sampai seperti itu. Karena rabaan saya pribadi khususnya itu lebih besar dosanya. Sombong, sedangkan sombong itu hanya hak totalitas Allah Subhanahu wa taala. Maka mari terus perbaiki diri semuanya ini, bareng-bareng memperbaiki diri, banyak muhasabah diri, lebih prioritaskan diri sendiri khususnya dalam konteks pembicaraan ini, kesalahan-kesalahan. Prioritaskan kesalahan-kesalahan kita. Kita harus tahu apa salah kita dohirnya, apa salah kita ini di area batinnya. Maka harapan kita dengan senantiasa bermuhasabah, kita nantinya mendapatkan hidayah oleh Allah kemudian merubah hal-hal itu.